Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Ini sudah 1 hari, pelatih Sintayong sudah tidak lagi mengemban tugas untuk memegang skuad Garuda karena kemarin secara tegas, lugas, dan juga jelas pernyataan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyatakan kerjasama antara PSSI dan juga Sintayong sudah berakhir. Kami cukup hati-hati memilih diksi apakah ini pencopotan, pemecatan, karena ternyata setelah kami pelajari secara seksama, seharusnya kontrak Sintayong ini sampai dengan tahun 2027. Tetapi pernyataan dari PSSI harus mengambil resiko demi kebaikan semata. Apa evaluasi? Apa yang harusnya kami ulas malam hari ini akan kami hadirkan secara lengkap dan kami pastikan seluruh narasumber yang hadir, baik itu dari pihak PSSI, dari pengamat sepak bola, mereka semuanya yang betul-betul peduli, mereka yang ingin timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Itu dia, kita semua ingin timnas Indonesia tembus Piala Dunia, meskipun kalau kita lihat di media sosial, Anda dan juga pemirsa, hari patah hati nasional pada saat kemudian Erick Thohir mengumumkan pencopotan maupun pemecatan terhadap STY. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh publik? Apakah kemudian keputusan dari PSSI ini kemudian juga sudah sesuai dengan apa tujuan dari PSSI? Kita akan bahas tuntas dalam hal ini bersama dengan narasumber kita yang semuanya tentu menginginkan Garuda maju di Piala Dunia. Sesuai dengan konsep kita pada malam hari ini, kita ingin semuanya kemudian juga hadir dengan lebih segar malam hari ini sesuai dengan studio kita yang baru dan juga Andromeda yang tampil elegan. Terima kasih banyak dari BHS dengan batik Jack White yang dipakai Maria dan saya. Sekali lagi kami juga menghadirkan teman-teman mahasiswa dan juga para pendukung, pecinta, supporter timnas. Boleh tepuk tangannya untuk Mas Diki Terima Sumarno dan juga kasih teman-teman. sudah hadir para pecinta timnas dan juga dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Jakarta. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Kita ingin minta penjelasan secara jelas dan juga detail langsung dari anggota Exco PSSI, Bang Arya Sinulinga. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Bang Arya. Selamat malam. Malam, Bang. Kita cek ombak dulu, Bang Arya ya. Oke, Bang. Kita cek audio dulu, Bang Arya. Makanya pertama saya diminta ya. Media sosial aman, Bang? Hah? Media sosial aman, Bang? Banyak. Bahkan tadi ada nomor saya mulai disebar-sebar. Oke. Mudah-mudahan dengan proses ini sepak bola kita sehat, tidak ada lagi yang seperti ini. Tapi kami berharap malam hari ini Bang Arya Sinulinga bisa betul-betul buka-bukaan, bahasanya tidak juga normatif sehingga publik jelas, Bang. Ada alasan yang rasional yang bisa diterima oleh publik kita. Jutaan pecinta sepak bola di tanah air. Tapi ditahan dulu, Bang Arya. Kita perkenalkan dulu yang lain juga, Bang Arya. Kita simpan dulu. Yang kami juga ingin menghadirkan di sebelah Bang Arya Sinulinga yang namanya kami miris sebenarnya, selalu dikait-kaitkan dengan STY, bahkan dengan pencopotan STY namanya dikait-kaitkan. Apa hubungannya Toel dengan STY? Toel sebagai pihak outsider dari luar hanya mengomentari, mengkritik, tapi ternyata dianggap memiliki peran. Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola, selamat malam. Halo, Toel. Yang katanya mafia. Oh ya mafia katanya. Mafia bola Baik. katanya. Kami juga menghadirkan Bang Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Ege. Ya. Cuma disebut sebagai pencinta sepak bola. Pecinta sepak bola. Ikan cintanya tidak pernah selesai. Postingan Bang Effendi Ghazali terakhir, seingat kami di media sosial, bersalaman, berpelukan dengan Sintayong, dan juga ada sebuah caption, saya juga salah. Oh iya, itu. Itu dia, kita minta penjelasan Ya, tuh nanti ya, Bang ya. Saya juga salah. Apalagi Oke. Exco sebetulnya gitu. Dan juga kami perkenalkan sudah hadir bersama dengan kami semua pengamat sepak bola, Bang Akmal Barhali. Selamat malam, Bang. Selamat malam, salam sepak bola, semangat terus. Waduh, ramai juga kemarin komentar netizen soal Bang Akmal di Catatan Demokrasi kemarin. Saya antara tega nggak tega, Bang, lihat media sosial, Tapi banyak hari ini orang-orang saya- yang kabarnya mau nge-hack Anda, yang memburu alamat Bang Akmal juga kabarnya. Korban berikut ya, Saya katanya. tungguin malah. Saya tungguin kalau ada yang mau nge-hack gitu. Wede. Nah, dan hari ini saya bukan pengamat sepak bola, saya koordinator Save Our Soccer. Karena pengamat sepak bola harus bisa main bola. Baik. Netizen minta seperti itu. Terima kasih banyak Bang Akmal. Terima kasih, Bang Akmal. Barhali. Dan juga hadir pula bersama dengan kami ada Bung Andi Bahtiar Yusuf. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Sama sih, pengamat Pengamat, sepak bola harus pecinta. ada sertifikasinya. Jadi saya penganut aja. Penganut sepak bola. Mantap, kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kami.
Dan juga masih ada 1 kursi kosong, langsung saja kalau begitu kita undang untuk maju bersama dengan kita semua. Ini dia Bung Rahim Sokasi, tokoh sepak bola nasional. Selamat malam Bung, monggo silahkan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak Silakan Pak Rahim Sokasa, tokoh legenda sepak bola kita. Tapi kita boleh ke Bung Tommy Welly terlebih dahulu. Yang pertama, Bung Tommy Welly, kami ingin komentar PSSI dulu. karena nama Bung Toel kami juga heran Bang. Saya dan juga Maria merasa selalu dikait-kaitkan. Kenapa Tifuan mengundang Tommy Welly? Kapasitasnya di mana? Kompetensinya apa sih? Kenapa setiap ada STY main, STY ketika pertandingan mungkin menang ataupun kalah, Toel selalu kesannya ini sentimen pribadi nggak sih? Kok apa-apa salah di mata Toel? Enggak. Makanya saya heran gitu loh. Masyarakat kita, masyarakat bola kita, kan yang muji-muji STY banyak ya. Kalau bicara pengamat bola, pandit 20 kali, 30, semua puja-puji itu. Kok repot sama satu yang mengkritisi? Iya kan? Pakai di doxing segala. Pakai disebar-sebar data pribadinya gitu kan. Yang katanya Bung Toel mafia bola gitu loh. Memang ada pandit lain yang ngomong soal pengaturan skor ya. Memang ada pengamat sepak bola lain yang jadi saksi di Mabes Polri untuk pengaturan skor. Memang ada pengamat olahraga lain, sepak bola lain yang jadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman untuk pengaturan skor. Cuma saya loh. Tapi dibilang mafia bola gitu loh. Jadi saya memang concernnya bola dan sekarang saya senang bukan STY out. Gitu loh. Itu kan cuma keniscayaan aja. Tim nasional selama paling senang STY dikeluarkan oleh PSSI adalah Tommy Welly. Katanya, itu kan keniscayaan aja. Timnas akan selamanya, pelatih itu ada waktunya. Karena semuanya ada ukurannya, ada perimeternya, ada KPI-nya, kan begitu. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi, tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kitanya gitu loh. Loh kenapa sekarang sampai sebegitunya, sampai terbelah di jagat bola kita, di publik bola kita nggak sehat. Karena selama ini kita ngomong nggak jujur. Karena Sinteyong ini nggak polos-polos aja sebagai sportsmanship seorang pelatih kalau dari sudut saya. Karena di belakangnya ada agensi-agensi yang membackup dia. Dari sisi apa? Komunikasi di media sosial. Kalau enggak buat apa orang ngedoxing saya? Kalau enggak buat apa orang nyerang saya di media sosial? Jadi ada itu yang namanya influencer, buzzer, dan sekarang sepak bola kita perilakunya enggak sehat, sakit. Tapi kemarin konferensi pers itu saya senang karena apa? Karena bicara bola lagi. Objektivitasnya coba dinaikkan lagi gitu loh. Walaupun kalau dari sudut pandang saya udah lihat kapasitasnya mentok waktu Piala Asia. Jadi waktu itu saya udah bilang nggak usah diperpanjang. Walaupun PSSI tetap perpanjang kan. Tapi ya itu hak PSSI. Karena statuta mengatakan yang kelola sepak bola Indonesia termasuk timnas adalah PSSI. Oleh siapa? Oleh Exco kan begitu. Jadi posisi kita sebagai apa? Sebagai pengamat yang mengingatkan, kalau mau diingatkan, kan begitu. Mengkritisi, kalau mau dengar, kalau nggak didengar ya sudah, juga nggak apa-apa kan. Kita hanya mau berbagi, share pengetahuan, experience kita tentang bola gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Kan semuanya dibalikin tuh. Ada yang bergerak, Toel mafia bola, Toel apalagi tukang titip pemain gitu. Kan nggak ada satupun yang bisa dibuktiin. Berani datang ke sini. Makanya ada nggak pandit lain, makanya saya nggak mau ngomong pandit sekarang, malu. Mendingan bandit aja, karena apa? Nggak ada satupun, kan mereka semua cuma bicara tentang STY. Orang bilang Toel cuma bicara tentang STY, enggak. Saya jadi saksi pengaturan skor di Mabes Polri, saya jadi saksi di pengadilan negeri, saya langsung terlibat. Tapi Nggak ada satupun sentimen pribadi ya terhadap Buat STY, Bung. apa? Buat apa? Oke lah, saya nggak sesenior Pak Rahim di sepak bola.
Tapi saya cukup lama juga geluti sepak bola. Buat apa pribadi? Oke. Maksud kami kalau based on data Bang, karena sekarang kan Yes. publik membuka lembaran, semenjak dipegang STY Indonesia melesat peringkatnya dari 173 ke 125. Peningkatan yang sangat drastis. Makanya harus insight, banyak faktor. Lihat pertandingan-pertandingannya. Bahwa itu terjadi dalam kurun 5 tahun, iya. Tapi apakah cuma itu yang menjadi indeks? Kan nggak perlu itu juga. Kualitas permainan. Sekarang kalau kita kasih satu pertanyaan dasar, filosofis. Apa warisan STY buat sepak bola kita? Apa? Fundamental. Dia nggak bangun fundamental sepak bola kita. Karena memang bukan tugasnya. Tapi kan itu yang disebar-sebarkan kan. Jadi beritanya bias. Apa yang dibangun sekarang saya tanya? Warisannya apa? Kalau kita filosofi olahraga, warisan olahraga adalah persahabatan. Apakah saat ini terjadi persahabatan itu? Enggak dong, kalau kita lihat di jagat maya. Bahkan sampai ketika saya merasa bahwa sebagai orang olahraga, sebagai insan olahraga, bahwa kemarin pernyataan-pernyataannya adalah kembali pada track sepak bola, kan tetap tuh berkeliaran. Bahkan pelatih yang kita nggak tahu pun bakal siapa karena belum diumumkan tanggal 11, kan sudah mulai isu-isu kampanye negatifnya kan. Jadi kita nggak sehat. Kita bukan orang olahraga kalau kayak gini. Makanya saya sempat bilang, sportsmanship-nya mana? Saya kritik Sinteyong. Itu bukan pribadi. Sportsmanship sepak bola apa? Respect, value, sportif, fair play, kan begitu, unity. Kalau dia orang sepak bola dan sebagai pelatih tim nasional, posisi tinggi, tokoh sentral dalam sebuah negara, dia lihat perpecahan, dia harus terganggu secara moralnya. Ini kan enggak. Kenapa? Karena itu bagian dari backup agensinya. Kan kalau mau kita buka kan itu. Kalau enggak ngapain repot-repot nyerang Akmal, ngapain repot-repot nyerang Toel, yang 20 lain puja-puji, satu orang kritik abaikan aja kalau nggak penting kan. Kok yang satu orang dikejar gitu loh. Oke. Kita boleh ke Bang Andi Bakhtiar. Berarti kadarnya Bung Toel, kalau klaim Bung Toel ini kadarnya murni untuk kemajuan sepak bola, tidak ada sentimen pribadi setelah STY out dari timnas Garuda. Kalau saya, ya terima kasih nih kesempatannya. Saya sebetulnya menyayangkan kemendadakan ini sih. Ketika 2 hari lalu tiba-tiba ada tweet dari salah seorang exco yang bilang bahwa kalian selamat jalan, terima kasih, bla bla bla. Saya pikir ini cuma main-main doang nih. Lagi ngetes pasar. Ngecek ributan lagi tadi agensi kalau kata Bung Toel bilang. Tapi kemudian ketika sehari kemudian preskon dan betulan terjadi, sebenarnya saya cukup kaget karena saya pikir bahwa baru bulan Juni kemarin diperpanjang sampai 2027, lalu terus tiba-tiba dipotong gitu aja. Dan kemudian ya artinya kan perencanaannya pasti nggak 1 hari 2 hari kan. Dan memang argumennya adalah kita masih akan bertanding bulan Maret, kita masih punya waktu sekitar 2 bulan. Tapi menurut saya tetap aja sangat mendadak gitu. Karena tim ini sedang berjalan dan secara ukuran, saya juga sama kok mau Bung Toel. Saya tidak merasa STY pelatih yang hebat sebetulnya. Ya Jai Itses datang, kita main home lawan Vietnam, mainnya biasa aja kan. Ketika kita menang 3-0 di Hanoi, bukan karena STY bagus, karena ada Tom Haye dan ada Ragnar Ratmangun, kan begitu. Tapi kan balik lagi, apakah keputusan tiba-tiba menarik sosok pelatih yang paling penting yang sekarang praktis sedang dipercaya Republik dan juga secara ukuran lagi ada di nomor 3. Saya abaikan AFF ya, karena kan targetnya emang nggak juara dari awal. Itu adalah keputusan yang tepat, kira-kira itu aja. Jadi sebenarnya saya cukup menyayangkan. Saya rasa entah tuh di klausul kerja atau di perjanjian atau di semua kesepakatannya dengan federasi, targetnya adalah dan evaluasinya adalah di bulan Juni. Saya berpikir seperti itu. Karena kan itu ukurannya. Karena kan sedikit lagi kita mungkin apa kita maju, apa kita stagnan, apa kita mundur dari grup ini. Nah sebenarnya saya sih sebetulnya sangat menyayangkan. Maksudnya ini perspektif yang saya rasa sih nggak sama dengan yang tadi Bung Toel bilang. Kalau apakah tadi ditanya Bung Toel menyerang secara pribadi, saya rasa mungkin sama ya. Saya udah lama saya selalu bilang kalau kenapa perbedaan tuh kayak dilarang gitu di sini. Kan ketika
Saya abaikanlah teori-teori ada agensi apa segala macam buzzer, tapi saya lebih melihat sebagai kenapa ketika ada satu orang berbeda, dua orang berbeda, mungkin tiga, yang satu lagi kan minta maaf langsung. Langsung minta maaf, nggak mulai ngomong STY katanya. Nah, yang ada tiga orang yang tiba-tiba berbeda. Kenapa terus langsung diserang itu habis-habisan? Kenapa kita berpendapat harus sama? Karena kan namanya di sini catatan demokrasi, negara-negara demokrasi. Kenapa kita tidak boleh berbeda? Kira-kira. Menarik juga kalau misalnya kita lihat kan memang alasan yang disampaikan oleh Pak Erik pada saat itu adalah dinamika komunikasi, belum lagi kemudian soal strategi. Apakah kemudian menurut Anda selain dari timing itu tadi, alasan ini sudah cukup tepat atau tidak? Dijawabnya nanti ya Bang, sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.